Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Naura Salsabila Frizal akan menjelaskan tentang mitigasi bencana alam. Yang pertama, manajemen penanggulangan bencana. Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat, dan setelah bencana. Yang kedua, siklus penanggulangan bencana. Seperti contoh berikut ini. Pada siklus penanggulangan bencana ini ada 3 tahap dan diikuti kegiatan-kegiatannya, yaitu pra-bencana. Yang pertama mencakup 3 kegiatan yaitu pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Yang kedua, saat bencana. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana adalah tangkap darurat yang bertujuan menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Yang ketiga, pasca bencana. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Dalam pasca bencana, mencakup 3 kegiatan. Yang pertama pemulihan, yang kedua rehabilitasi, yang ketiga rekonstruksi. Yang terakhir, pra-bencana. Itulah tahapan-tahapan dan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam tahapan tersebut. Berikut contoh bencana alam yang terjadi di muka bumi. Yang pertama yaitu gempa bumi. Tahukah teman-teman apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal, namun yang paling umum tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. 2 lempeng tektonik yang berbeda arah geraknya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock, atau juga gempa susulan atau aftershock. Upaya mitigasi yang dilakukan yaitu: yang pertama, jangan panik saat menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi. Yang kedua, jangan gunakan lift saat berusaha keluar gedung. Yang ketiga, cari tanah lapang saat terjadinya gempa bumi. Yang keempat, lindungi kepala dalam kondisi apapun. Contoh yang kedua yaitu banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Pengarahan banjir ini, Uni Eropa mengartikan banjir sebagai perendam sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air. Banjir bisa terjadi karena penebangan hutan, menyebabkan hutan menjadi gundul. Hal ini tentu akan berdampak terhadap lingkungan, sehingga semakin berkurangnya pohon yang berguna untuk menyerap air, maka kapasitas air semakin tinggi. Selanjutnya bisa terjadi karena intensitas hujan yang tinggi. Hujan yang relatif tinggi dapat menyebabkan sungai tidak dapat menampung volume air yang dapat melampaui batas. Bisa juga karena minimnya daerah resapan air. Banjir terjadi karena makin sedikitnya daerah resapan air. Saat ini daerah serap justru banyak tertutup dengan aspal ataupun pembetotan, sehingga air tidak dapat meresap ke dalam lapisan tanah. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Upaya mitigasi yang dilakukan yaitu: 1. Pembangunan waduk atau bendungan, 2. Pembangunan tanggul, 3. Pembangunan kanal, 4. Pembangunan interkoneksi antar sungai, dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga yaitu angin badai. Badai adalah cuaca yang ekstrim, mulai dari hujan es dan badai salju sampai badai pasir dan debu. Badai bergerak di atas laut mengikuti arah angin dengan kecepatan 20 km per jam. Upaya mitigasi yang dilakukan yaitu:
seperti membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin. Selanjutnya bisa dengan penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin. Selanjutnya juga bisa dengan penghijauan di bagian atas arah angin untuk merendam gaya angin. Contoh yang keempat yaitu gunung meletus. Letusan gunung merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi, seperti Gunung Krakatau. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi, banyak mengandung korban jiwa, dan lain sebagainya. Upaya mitigasi yang dilakukan yaitu: 1. Tidak berada di lokasi radius yang telah ditentukan. 2. Tidak berada di lembah dan daerah aliran sungai. Yang ketiga, hindari tempat terbuka. Yang keempat, gunakan masker atau kain basah. Yang kelima, memakai pakaian tertutup, dan lain sebagainya. Itulah beberapa penjelasan dan contoh yang sudah saya berikan untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. See you next time teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.